membanggakan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya yang begitu besar kita dapat berkumpul di sini mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu hal yang erat kaitannya dengan kita sekalian sebagai pelajar Indonesia, yang tak lain ialah sistem pendidikan yang kita rasakan dari waktu ke waktu. Tidak salah jika selalu mengaitkan kita pelajar dengan pendidikan yang didapat. Tak sedikit pula orang yang mempermasalahkan latar pendidikan seseorang sebagai acuan kesuksesannya, seperti di mana ia sekolah, jurusan apa yang ia ambil, dan lain sebagainya. Otomatis tidak dapat dipungkiri bahwasanya pendidikan itu memanglah penting dan setiap orang berhak untuk menimba pendidikan. Indonesia merancang sebuah sistem pendidikan di mana telah lama bertahan dan telah digunakan baik di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri. Seperti yang kita ketahui, jenjang pendidikan di Indonesia sendiri terdiri dari 4 jenjang, yakni anak usia dini, dasar, menengah, dan juga tinggi. Saat ini, seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk mengikuti program wajib belajar selama 9 tahun pendidikan dasar. Setelah program tersebut dilaksanakan, harusnya peran pendidikan di Indonesia itu sudahlah cukup baik. Namun mengapa di luar sana masih banyak koruptor? Mengapa di luar sana masih banyak kelompok-kelompok yang merugikan masyarakat? Mengapa di luar sana masih banyak pengangguran? Di samping itu pun kita sering mendengar banyaknya siswa-siswi yang berprestasi dan siswa-siswi kalangan menengah atas yang lebih memilih untuk menuntut ilmu di luar negeri dibandingkan menuntut ilmu di negeri sendiri. Berdasarkan artikel BBC yang diterbitkan pada tanggal 27 November tahun 2012, sistem pendidikan Indonesia kita mendapati peringkat terendah di dunia. Dan dalam sistem pendidikan terbaik di Indonesia yang dilakukan oleh SEO World Magazine, di mana mengatakan bahwasanya urutan sistem pendidikan kita mendapatkan posisi ke-70 dari 93 negara. Jika sistem pendidikan kita berada di posisi terendah, maka dapat dikatakan bahwa lulus pendidikan formal di Indonesia tidak membantu para pelajar soal kesiapan untuk mereka hidup dengan baik setelah lulus. Pertanyaan pun mulai bermunculan di masyarakat Indonesia. Apa yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia? Kita ambil contoh pelajar di Jerman. Mereka menggunakan penentuan nilai dari bapak terlebih dahulu sebelum kemudian memilih jurusan yang akan mereka ambil ketika sekolah. Berbeda halnya dengan siswa dan siswi di Indonesia, di mana setiap siswa-siswinya diharuskan mempelajari pelajaran-pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah. Suka atau tidak sukanya, siswa-siswi harus mempelajari pelajaran tersebut untuk mencapai standar nilai yang telah diciptakan oleh sekolah. Padahal jika dipikir kembali, mereka tidak akan menggunakan seluruh ilmu yang mereka kerahkan di sekolah. Mereka melupakan rumus ritmik matematika, mereka melupakan nama-nama batuan beku yang kita temukan di dalam geografi. Alasannya karena mereka tidak menyukai hal tersebut dan karena tidak begitu digunakan dalam pekerjaan mereka. Akhirnya apa yang telah siswa-siswi itu lalui selama sekolah pun terbuang sia-sia. Selain membuang-buang waktu juga membuang-buang uang. Kita menghabiskan waktu 4-8 jam di lingkungan yang kita sebut dengan sekolah. Dan itu dapat menjadi penyia-nyiaan waktu terburuk dalam sejarah. Berapa banyak dari kita yang menghindari kontak mata dari guru agar tidak dipanggil ke depan, takut mengangkat tangan karena takut salah, yang secara tak langsung membuktikan bahwa sekolah bukanlah tempat untuk belajar atau membangun kecerdasan. Beberapa pelajar mengatakan sekolah hanyalah sebuah game yang kita mainkan hanya untuk mendapatkan nilai A, dan sebanyak apa kita dapat mendapatkan nilai A tersebut. Kita mendapatkan banyak tugas, banyak pekerjaan. Jika sekolah memang peduli dengan kesuksesan pribadi dan akademik kita,
kita. Lalu mengapa kita tidak diajarkan bagaimana cara membagi waktu dengan baik dan benar? Bagaimana berbicara mengenai pendidikan? Pendidikan itu sendiri bisa kita artikan sebagai sebuah edukasi. Edukasi atau pendidikan ini berasal dari akar bahasa Latin, yakni edus, yang artinya membawa keluar, mengeluarkan potensi dan minat bakat seseorang yang ada di dalam dirinya untuk mencapai cita-citanya dengan sukses. Tapi rasanya sekolah tak begitu membawa pengaruh yang besar terhadap ini. Dan kebanyakan sekolah di Indonesia tidak menerapkan edukasi yang sesungguhnya. Mereka mencokoki kita dengan angka dan huruf yang bertubi-tubi di kepala kita. Kemudian kita muntahkan di dalam selembar kertas ujian. Itu bukanlah edukasi. Itu sama saja dengan bulimia. Sekolah memberikan kita lebih banyak fakta dan itu memanglah bagus. Kita perlu untuk menulis, kita perlu untuk membaca, kita perlu untuk menghitung, dan itu memanglah sangat diperlukan. Tapi apakah kecepatan laju reaksi dengan senyawa hidrokarbon lebih penting daripada self-care atau perawatan diri kita sendiri? Jika bunuh diri adalah penyebab utama kematian ketika usia 10-24 tahun, dan Universitas Harvard menyatakan bahwa prediktor untuk sukses itu datang dari diri sendiri, datang dari sikap kita, datang dari perilaku kita, datang dari kesehatan emosional kita. Lalu mengapa kita tidak diajarkan bagaimana cara menangani stres, bagaimana cara mengelola, bagaimana dengan kecemasan dan depresi yang sebagian besar pelajar itu alami, bagaimana pula dengan hal-hal yang semestinya kita perlukan di sepanjang hidup kita. Beberapa orang mengatakan mereka memerlukan sekolah untuk kesuksesan mereka, dan hal tersebut tidaklah salah, hal tersebut tidak diragukan. Salah satu tokoh terkenal, Ingvar Kamprad, pendiri IKEA, bahkan tak pernah sekolah dan tidak diragukan kesuksesan yang ia genggam. Namun ada jutaan orang di dunia yang tidak pergi sekolah dan mereka tidak sukses. Tapi lihatlah biografi tokoh terkenal dan bacalah dengan teliti. Beberapa dari mereka yang sekarang memberikan perubahan bagi dunia tidak pernah benar-benar menempuh sekolah formal. Saya berbicara mengenai George Washington, Abe Lincoln, presiden terbaik Amerika Serikat tidak pernah mengganggu sekolah. Ben Franklin, Thomas Edison, Ernest Hemingway, Mark Twain, Steve Jobs, Teddy Roosevelt, Margaret Mead, Adam Malik, Bob Sadino, Lani Siswadi, Susi Pujiastuti, Eka Cipta Wijaja. Maksud saya bukan hanya tentang putus sekolah yang kemudian menjadi harapan bagi pelajar Indonesia. Karena beberapa sekolah memanglah penting, beberapa sekolah memanglah hebat, ada banyak guru dan itu merupakan harta langka. Saya mengatakan bahwa adanya perbedaan antara orang cerdas dengan orang yang mencetak nilai tinggi. Dan pendidikan kita rasanya lebih jauh mengedepankan cetakan nilai tinggi yang didapatkan pelajar. Lalu apakah dengan mengetahui bahwa kualitas pendidikan yang kurang memadai di negeri kita ini, kita akan menyalahkan para guru dan si pembuat kurikulum? Bagaimanapun juga kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, karena yang pertama, membuat kurikulum itu tidaklah mudah. Belum lagi adanya kepentingan politik, pro dan kontra dari masyarakat. Terlebih lagi jika kita membicarakan tentang pemerintahan, itu sudah pasti sulit. Akhirnya adopsi hal-hal baru menjadi lambat di dunia pendidikan Indonesia. Hal ini yang menyebabkan kampus dan sekolah kurang sigap dalam beradaptasi. Kita belajar, akan tetapi apa yang kita pelajari tidak relevan dengan tuntutan zaman. Kita belajar, akan tetapi apa yang kita pelajari tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Beberapanya. Yang kedua, jika berbicara mengenai guru, kebanyakan dari kita tahu bahwa mungkin sekarang banyak guru yang kesulitan mendapatkan fasilitas dan upah yang cukup supaya mereka dapat mengajar dengan baik. Maka dari itu solusinya ialah sangat diperlukannya andil setiap orang untuk membuat pendidikan Indonesia maju. Mulai dari pemerintah, masyarakat, pelajar seperti kita, guru, terlebih lagi dengan pihak swasta karena pihak swasta memiliki sifat yang fleksibel dan dapat membuat produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu tentunya akan menjadi andil yang besar bagi pendidikan Indonesia. Ibaratkan mitokondria yang berperan sebagai pusat kekuatan sel, kita adalah generasi bangsa ini. Kita adalah generasi yang kemudian akan memegang peranan terhadap negeri kita sendiri. Kita yang akan menjadi pusat perhatian di negeri ini. Maka dari itu mari kita
yang lebih maju. Sekiranya itu pidato yang dapat saya sampaikan. Terlebih lagi jika ada kata-kata yang salah dan tidak mengenakan di hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.